Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baru, bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi, tetapi baik. Kenapa baik? Karena di dalam maulid ini tidak ada sambil minum-minum, tidak ada sambil mabuk-mabuk, tidak ada sambil melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa illa fala, kalau kemudian kita salah menerapkan dalam maulid Nabi, maka yang salah itu bukan maulidnya, tetapi perayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus juga PCI NU Hong Kong dan juga PCI NU Korea Selatan. Mohon maaf, ini mungkin pertama kali saya bersua, dan mohon maaf juga tidak bisa menyebut nama satu persatu karena belum begitu mengenal. Jadi sekali lagi, tetapi saya sudah lama mendengar PCI NU Hong Kong dan juga PCI NU Korea Selatan karena aktivitas yang luar biasa, baik masalah sholawatan, kegiatan membimbing para sahabat-sahabat sesama warga Indonesia yang ada di sana, kemudian ikatan persaudaraannya yang begitu kuat. Dan setelah saya mengikuti tadi bacaan sholawat, kok sepertinya ini seperti di Jawa Timur, seperti di Jawa Barat, seperti di Jawa Tengah. Artinya suasananya di sana sudah sangat terbentuk seperti persaudaraan ketika kita muslimatan, ketika pengajian fatayat dan lain sebagainya. Saya doakan panjenengan di sana oleh Allah tetap dianugerahkan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang berkah, dan juga keluarga di Indonesia tetap diberi perlindungan, serta kenikmatan yang lain, tetap dimanapun kita mencari rezeki yang halal dari Allah, sekali lagi tetap memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf karena posisi di Pontianak, ini pakai songkok, juga songkok khas Melayu. Kemudian kepada Ibu Husna tadi malam saya sudah mengirim file berupa PowerPoint. Nanti PowerPoint itu silahkan di-share, diperbolehkan. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa poin kali ini. Mohon maaf Pertama, ya, apakah slide-nya kita tampilkan sekarang atau pripun? Saya mengikuti. Boleh. Monggo kerso. Kalau ditampilkan malah lebih enak bisa baca bareng-bareng. Saya kontak Mbak Disrina. Okay. Nah, kalau ditampilkan malah kita bisa langsung mengetahui substansi dalilnya. Sebab kalau kita hanya ngaji mendengarkan, biasanya ngaji mendengarkan ini ingat ketika di majelis ilmu. Begitu pulang para suami dimarahi istri, ini biasanya sudah hilang ilmunya. Atau ibu-ibu kemudian direpotkan dengan anak, lalu akan lupa dengan ilmunya. Silakan Ibu. Kalau kami pulang dimarahi majikan, lupa ilmunya, Ustaz. Semoga dapat majikan yang sabar-sabar ya, insya Allah. Insya Allah, karena ini sudah dibekali ilmu. Slide di-share oleh Mbak Nisrina, Ustaz. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu slide-nya, kenapa kita sering bersolawat? Jadi ada satu yang menarik dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada nama makhluk yang setiap kali disebut tidak pernah membosankan. Setiap kali diucapkan, kita tidak pernah merasa bosan. Dialah nama Nabi Muhammad SAW, karena Allah telah menjanjikan untuk Nabi kita, wa rafa'na laka dzikra. Itu ada ayat di dalam surat Al-Insyirah. Muhammad, kami angkat nama sebutanmu bersama dengan Allah.
Makanya kalau ada kalimat syahadat, kita menyebut nama Allah sesudahnya menyebut nama Rasulullah. Di dalam sholat, ketika kita membaca sholawat, ada nama Allah, ada Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad ini oleh Allah memang diberi kelebihan berbeda dengan makhluk yang lain. Mungkin ya, kalau kita menyebut nama orang selain Nabi Muhammad, tiap hari disebut, kita akan bosan. Meskipun disebut tokoh dunia, kalau dikaji tiap hari, ini pasti membosankan. Kecuali satu sosok ini, yaitu Nabi Muhammad SAW tadi oleh ibu-ibu majelis taklim, baik dalam lantunan syair, baik dalam mahalul qiyam, itu menyebut nama Nabi Muhammad itu tidak membosankan. Padahal kita tidak paham, ada ya. Ada di antara kita yang tidak paham bahasa Arab, tapi ketika menyebut nama Muhammad berkali-kali, ini tidak ada yang kemudian membosankan. Nah, kemudian berikutnya, siapa yang pertama kali melakukan maulid Nabi itu? Yang pertama kali melakukan maulid Nabi ada dua versi. Ya. Terima kasih. Pada slide berikutnya. Oke, pada slide kedua. Nah ini, menurut ulama kita, orang yang pertama kali melakukan maulid Nabi adalah Malik Muzaffar, atau yang dikenal dengan Raja Penguasa Irbil di Mesir. Raja ini adalah Raja Sunni. Sunni itu ahli sunnah wal jamaah, sama seperti kita. Tidak perlu diragukan lagi, ini baru mereka, para raja ini melakukan sekitar tahun 500 Hijriah sampai 600 Hijriah. Kalau dengan kita hari ini ada sekitar 900 tahun yang lalu. Ini versi kita. Ada versi lain yang kemudian mengatakan yang pertama itu adalah dinasti Fatimiyah. Tetapi dinasti Fatimiyah ini sekitar tahun 200 Hijriah, 200 lebih itu, akan tetapi yang beliau lakukan bukan cuma maulid Nabi. Karena Fatimiyah itu dari dinasti Syiah, maka yang dilakukan juga Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi, ini tentu berbeda. Karena bagaimanapun antara kita dengan Syiah, ada sisi persamaan di dalam Islam, tetapi ada beberapa sisi perbedaan. Tetapi ketika berbicara maulid Nabi, kalau Syiah, ini tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi juga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, dan lainnya. Kalau kita Aswaja, maulid Nabi ini khusus kepada Rasulullah. Ya. Kalau yang lain, ya kita hanya sekedar mendoakan. Tetapi tidak ada perayaan secara khusus bagi kita untuk selain Rasulullah. Kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya, ini masih hampir sama. Berikutnya lagi. Nah ini fatwa ulama kita. Yang atas dulu, yang sebelumnya. Nah ini. Atasnya lagi, yang sebelumnya, before. Nah ini, betul. Makasih. Jadi, apa yang menjadi dalil dan landasan para ulama kita, yang sebelumnya tadi, yang atasnya, yang sebelumnya, atasnya lagi, yang sebelumnya, ya, sebelumnya, terus sebelumnya lagi, ya ini. Aslu. Bawahnya. Yang aslu itu Mbak Nif. Setelahnya, nah ini, ya betul, fatwa ini. Ini yang menjadi dasar bagi para ulama kita. Para ulama kita mengatakan begini, bahwa bentuk perayaan maulid Nabi ini, sebelumnya ya, yang sebelumnya tadi, yang fatwa, menurut para ulama kita, ya, bentuk perayaan maulid Nabi memang tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak mengenal istilah maulid Nabi dalam bentuk perayaan hari ini. Di zaman sahabat juga tidak ada, di zaman tabi'in juga tidak ada. Artinya, secara rangkaian,
Maulid Nabi ini disebut bid'ah, tapi bukan bid'ah sesat, bukan. Sebab tidak semua bid'ah itu sesat. Nanti berikutnya ini kata Imam Ibnu Hajar, Maulid Nabi itu berisi rangkaian beberapa hal. Pertama, Maulid Nabi itu berisi solawat. Siapa di antara kita yang tidak mau bersolawat? Bahkan solawat itu perintah Al-Quran. Saat Maulid Nabi ada silaturahim, ada perjumpaan. Bahkan di masa pandemik ini, silaturahim itu bukan panjenengan yang ada di Hong Kong, bukan hanya saudara kita yang di Korea. Saya yang berada di Kalimantan hari ini, ikut hadir bersilaturahim, mengenal antara satu dengan yang lain dengan panjenengan. Dan biasanya saat Maulid Nabi itu ada sedekah makan. Tetapi karena ini pertemuan Maulid Nabi secara online, maka makan-makannya juga online juga. Artinya makan di tempat masing-masing ya, menyediakan sendiri-sendiri untuk masyarakatnya yang ada di sekitar. Nah, kata beliau Imam Ibnu Hajar, barang siapa di dalam maulid itu berusaha meraih kebaikan, sedekah, silaturahim, kemudian mengambil sejarah dari Nabi, serta berikutnya adalah membaca solawat, maka Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baru, bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi, tetapi baik. Kenapa baik? Karena di dalam maulid ini tidak ada sambil minum-minum, tidak ada sambil mabuk-mabuk, tidak ada sambil melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa illa fala, kalau kemudian kita salah menerapkan dalam maulid Nabi, maka yang salah itu bukan maulidnya, tetapi perayaannya. Misalnya, mohon maaf, perayaan Maulid Nabi sambil ada gerakan erotisnya. Maka yang terlarang itu erotisnya sampai membuka aurat. Tetapi kalau kemudian tidak ada, maka tidak ada masalah. Ada orang yang merayakan Maulid Nabi sambil mabuk-mabuk. Maka yang dilarang itu mabuk-mabuknya, bukan maulidnya. Nah, jadi sekali lagi dalam hal ini adalah menurut fatwa para ulama kita, tidak hanya Imam Ibnu Hajar, ada Imam Asyuti, dan juga para ulama yang lain, yang kemudian memperbolehkan dan tidak mempermasalahkan dengan maulid Nabi. Kalaupun mau disebut bid'ah, maka bukan bid'ah yang sesat, tetapi bid'ah yang memiliki dalil, karena telah dilakukan ijtihad oleh para ulama, diantaranya para ulama ahli hadis. Kemudian, kenapa maulid itu identik dengan berzanji? Kenapa identik dengan dibaan? Sebab kita dari diri Rasulullah itu tidak lepas dari memuji beliau. Pujian beliau itu tidak lepas dari akhlaknya. Nah, di antara karya monumental para ulama itu adalah berzanji dan juga diba. Itu kalau kita coba membeli versi terjemah, itu pujian-pujian tentang Rasulullah adalah luar biasa sebagai sisi manusia yang berakhlak mulia. Sebenarnya tidak hanya berzanji dan juga tidak hanya diba, tetapi ada karya Habib Ali Al-Habsyi itu namanya Simtud Duror. Sekarang ada karyanya Habib Umar namanya Ad-Diyaul Lami. Jadi memang bagi kita kalangan pesantren, kalangan pondok di perkampungan, itu yang sudah berjalan ratusan tahun itu ya berzanji itu. Yang kalau malam Jumat kemudian kita baca diba, baca burdah, kemudian di beberapa yang lain. Dan ini tidak hanya bagi kita. Tidak hanya kita di Indonesia. Kalau panjenengan coba datang ke Mesir, di Mesir itu ada institusi namanya Al-Azhar. Sama persis dengan kita. Al-Azhar itu, ya, ulama-ulamanya kalau maulid Nabi, itu sama. Bersenandung juga membaca syair, ada seperti tadi, terbangan, ya, ada lantunan-lantunan solawat, dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya begini, apa yang telah kita amalkan hari ini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu, kalau di Indonesia, diberi wadah namanya Nahdlatul Ulama. Kalau di Mesir, namanya Al-Azhar. Kalau di Yaman, Habaib, ada Habib Umar, ada Habib Asyatiri, dan lain sebagainya.
Kalau di Suriah itu para ulama, ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau ada personal-personal. Hanya di Indonesia ini ahli sunnah itu ada wadah organisasinya. Makanya insya Allah ini yang paling awet, insya Allah ini yang paling kuat dalam mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya kira cukup sekian. Monggo kita perdalam melalui tanya jawab. Sebenarnya slide ini panjang, tetapi tidak ada masalah untuk dibaca, untuk dibuat ya sebagai penguat keyakinan dan akidah kita terhadap ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih, mohon maaf yang tak terhingga. Monggo kalau dilanjutkan dengan tambahan dari kiai atau ustadz yang lain maupun tanya jawab. Dengan senang hati saya serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.